ini Mas Frans dulu pernah ada di konten RBB di terkait edukasi dan luar biasa. Nanti kita kasih cuplikannya. Nah, saat ini kita akan bicara terkait ketenangan. Karena yang saya tahu, yang saya alami dengan Mas Frans ini, beliau ini selalu mengarahkan, seringlah bukan selalu ya, mengarahkan orang itu untuk tenang gitu. Dan dalam RBB itu ada konsep best feeling achievement, di mana ketenangan itu salah satu pencapaiannya. Nah, sekarang kita ingin tanya nih, Mas Frans, kira-kira gimana nih tentang ketenangan, kenapa itu menjadi salah satu hal yang menurut saya nih ya, disarankan Mas Frans terus nih tiap hari. Sering kalau ketemu tenang. Nah, gimana nih? Saya pernah belajar pada teman seorang Indian asli yang menikah dengan orang Malang, orang Indian Native American asli gitu, tapi dia bisa bahasa Indonesia tapi kurang bisa bahasa Jawa. Tinggal di Malang. Oke. Gitu. Dan dia pernah ngomong sama saya itu kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, takut kesepian itu adalah suatu penyakit yang bisa menggerogoti kehidupan kita, jiwa raga kita. Itu rasa takut, khawatir itu bisa menjadi suatu momok atau penyakit. Kekhawatiran ya? Kekhawatiran. Berarti ada dua, kekhawatiran dan ketakutan akan kesepian. Iya. Itu ya, oke. Padahal Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman kapanpun. Ya, dalam keimanannya Mas Frans ya. Oke. Gitu. Sedangkan kalau kita seperti itu, kita bisa banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan. Misalnya kalau saya sih mendengarkan lagu, sibuk dengan kegiatan rumah tangga karena saya single parent dan anak-anak sudah pada bekerja, jadi saya sendirian. Saat ini sendirian, berarti ya available nih. Ya. Silakan yang mau cari jodoh. Terima kasih. Itu sering ditanyakan, kok tidak menikah lagi. Buat saya banyak suruh yang usaha cariin. Saya enggak. Kalau jodoh itu Tuhan akan sediakan. Oke. Misteri. Oke. Makanya saya nggak mau nyari. Kalau ada, biarin dia datang sendiri. Oke. Nomor teleponnya nanti dikasih. Ya. Terkait dengan ketenangan dari pengalaman yang tadi diceritakan bagaimana? Ya, Kan belum ada ketenangan. Menurut keyakinan saya itu ada hal yang gampang diingat, yaitu IPK. Iman, pengharapan, kasih. Dengan iman itu kita percaya bahwasanya iman itu ada Tuhan yang selalu membuat semuanya itu baik-baik saja. Gitu. Kalau kita nggak punya iman, wah repot kan. Terus dari iman itu timbul rasa percaya, itu timbul suatu pengharapan. Harapan itu apa? Semuanya akan baik-baik saja. Sandang, pangan, papan itu Tuhan sudah cukupi, udah disediakan lah Kak. Nah itu dari iman tadi, percaya. Nah supaya sempurna kita itu harus mengasihi itu juga nggak gampang. Kita sering dikeselin orang atau diapain orang. Kalau buat saya itu bagian dari kehidupan, dari udah konsekuensi hidup. Tapi kita punya tugas itu untuk mengasihi, bukan memusuhi. Ya kan, semakin memusuhi itu capek, jadi sakit. Mendingan kita isi going, yang udah lah, kayak kita sempurna aja. Berarti ada iman, pengharapan dan kasih itu akan membuat kondisi yang tenang ya, begitu ya? Oke. Nah, kalau Mas Frans sendiri boleh tahu nggak ketenangan yang dibayangkan atau yang dirasakan itu seperti apa sih? Definisi tenang itu seperti apa? Orangnya itu tenang seperti bagaimana konsepnya gitu. Justru saya lucunya itu dalam kesendirian itu saya merasakan ketenangan. Tenang itu hatinya ya, hati pikirannya. Gitu. Jadi ketenangan itu bukan dicari, diciptakan. Dengan tenang itu berarti kita mempercayakan hidup kita itu sepenuhnya pada Tuhan.
mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan. Jadi benar-benar harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan. Itu yang membuat tenang ya. Salah satunya. Oke. Betul. Jadi apa ya? Ya kita jalanin aja kehidupan itu, nggak usah neko-neko, nggak usah terlalu ambisi, ya kan? Apa yang bisa dikerjakan dikerjakan, apa yang ingin dilakukan dilakukan. Oke. Kalau gini, kalau di dalam best feeling achievement itu di RBB itu ketenangan itu sama kedamaian agak dipisah. Nah, saya ingin tahu nih, kalau tidak khawatir itu masuk ke ketenangan nggak? Tidak khawatir ya, berarti ya. Tadi tidak khawatir, oke. Tidak terburu-buru, ya. Terburu-buru saya khawatir gitu ya. Kayak pingin cepet nikah gitu ya. Contohnya. Berarti kita tenang karena tidak terburu-buru, tidak khawatir karena percaya kalau masuk pada Tuhan ya. Oke. Kalau di West Feeling Achievement itu dia kedamaian itu dia bebas dari emosi negatif. Emosi negatif itu kayak marah, kesal gitu. Itu masuknya di damai lah, artinya damai gitu. Tapi bisa juga tenang ya kalau Mas Farhan bilang ya. Jadi emosinya itu adem terus begitu ya. Ya, Tuhan akan selalu kirim kalau kita itu siapa teman, tetangga. Waktu itu saya kenal dengan seseorang yang cukup besar ya di Indonesia ya, yaitu cukup dekat saya dengan Bu Ana Avanti. Ana Avanti. Oke. Waktu kita bicara santai di sebuah rumah makan tuh, saya ingat kata-kata dia itu berkat dan ujian. Berkat dan ujian. Ya, orang diberkati pasti diuji. Dikasih ujian, itu pasti ya. Pasti orang Jelas. diuji pasti diberkati. Orang diuji pasti diberkati. Wah, luar biasa ya. Jadi beres. Nggak ada orang yang bebas dari ujian kan memang ya. Nggak ada. Jadi harusnya ujian itu diterima sehingga berkat itu datang gitu ya. Betul. Kadang orang nggak mau menerima ujian sehingga Ya. menolak berkat juga jatuhnya ya. Betul.